Selamat datang di channel Danu Project. Kali ini saya akan membahas film perang yang berjudul White Talkers. Film ini berlatar Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Amerika. Pada waktu itu tentara Amerika sedang bertempur dengan tentara Jepang dalam perebutan Pulau Saipan. Permasalahannya adalah sambungan radio yang dipakai tentara Amerika untuk menghubungi pangkalan bantuan selalu diketahui oleh tentara Jepang. Jadi taktik perang Amerika selalu terbaca sama musuh, alhasil mereka membuat kode khusus di medan tempur dengan memakai kode dari suku Navajo Indian lewat panggilan radio. Untuk itu, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, tepatnya Pulau Salomon, terlihat tentara Amerika telah terpojok sama tentara Jepang di tengah rawa. Satu persatu mereka tumbang terkena tembakan tentara Jepang. Persediaan peluru mereka juga sudah menipis. Para tentara meminta ke komandan mereka yang bernama Joe Enders untuk mundur secepatnya, tetapi Joe Enders bersikukuh untuk tetap mempertahankan kawasan itu dan akhirnya mereka pun kalah. Begitupun dengan Joe Enders yang terkena lemparan granat. Sementara itu di base camp terlihat beberapa prajurit khusus asal suku Indian yang dicoba keahliannya dalam mengucapkan kode untuk memanggil beberapa kendaraan tempur darurat Amerika supaya tidak dikenali oleh Jepang yang selalu menyadap radio mereka. Mereka adalah Ben Yahzi dan Charlie yang terpilih menjadi pengkode bahasa dalam pertempuran nanti. Sementara itu di rumah sakit diperlihatkan Joe Enders yang ternyata masih hidup dan satu-satunya yang selamat dari serangan Jepang di Pulau Salomon waktu itu. Joe Enders sangat berambisi untuk sembuh dan memaksakan diri untuk kembali ke medan tempur. Kemudian Joe Enders datang ke atasannya untuk meminta misi kembali. Setelah menjalani perdebatan, akhirnya Joe Enders diberikanlah misi untuk menjadi pelindung pembawa kode, yaitu Ben Yahzi dan Charlie, supaya tidak jatuh ke tangan Jepang di dalam pertempuran di Pulau Saipan nanti. Dan kalau salah satunya tertangkap maka dia harus dibunuh. Ini dimaksudkan supaya kodenya tidak terjatuh ke tangan Jepang. Keesokan harinya perintah perang pun datang. Kali ini mereka ditugasi untuk menaklukkan Pulau Saipan dari tangan Jepang yang berencana menjadikannya sebagai pangkalan udara mereka. Atasan mereka juga mengenalkan Ben Yahzi dan Charlie yang ditugaskan menjadi pemberi pesan darurat lewat bahasa kode mereka. Sementara itu, Joe Enders yang masih terbayang-bayangi perang di Pulau Salomon waktu itu akan menjadi pemimpin pasukan dan menjadi pelindung bagi pembaca kode. Joe Enders tiba-tiba merasa mual dan keluar meninggalkan markas. Dari situ Ben Yahzi menghampiri Joe Enders untuk memberikan obat pereda rasa mual, dan pertempuran merebutkan Pulau Saipan pun dimulai. Enders yang mengetahui titik koordinat artileri Jepang langsung menyuruh Ben Yahzi untuk mengabari markas pusat untuk meminta bantuan ke Angkatan Laut untuk mengirimkan serangan bom ke artileri tentara Jepang. Ben Yahzi langsung mengirim koordinat tersebut dengan kode komunikasi suku Indian. Sebenarnya komunikasi tersebut sempat disadap oleh pihak Jepang, tapi pihak Jepang kesulitan memahami kode komunikasi tersebut dan alhasil koordinat tersebut pun berhasil sampai ke markas pusat tanpa diketahui oleh pihak Jepang.
Tidak lama kemudian serangan dari markas pun langsung membombardir para tentara Jepang dan akhirnya setelah terlibat pertempuran yang sangat sengit, para marinir akhirnya berhasil memenangkan pertempuran untuk sementara waktu. On Waikiki, I gave him a bath and took him. Singkat cerita, mereka kembali lagi menuju pertempuran. Dalam perjalanan tiba-tiba mereka dibombardir oleh pasukan mereka sendiri yang berada jauh di belakang mereka, karena koordinat mereka berada sama persis di titik musuh. Di situ mereka sempat kesulitan memberitahu artileri pasukan mereka sendiri, ditambah lagi keberadaan pasukan Jepang yang ada di depan. Radio komunikasi yang dibawa Ben Yazzi telah hancur terkena percikan ledakan dan membuat komunikasi ke operator artileri jadi terhambat. Hal itu membuat Yo Enders harus mencari ide untuk mengambil alih radio milik Jepang. Yo Enders selalu punya ide untuk menyuruh Ben Yazzi menyamar menjadi pasukan Jepang untuk menyungsup ke pangkalan radio pasukan Jepang untuk memberitahu operator artileri supaya mengubah koordinat ke arah musuh. Dan di situ Yo Enders akan pura-pura menjadi tawanan, lalu rencana mereka pun dimulai. Mereka mulai didekati pasukan Jepang, dan di saat perhatian musuh mulai didapatkan, Yo Enders dan para pasukan yang ada di belakangnya langsung menyerang mereka sehingga rencana mereka merebut pangkalan radio Jepang pun berhasil. Ben Yazzi tanpa pikir panjang langsung menghubungi operator artileri untuk mengubah letak koordinat ke arah musuh, dan artileri pun berganti arah dan menyerang pasukan Jepang, dan kemenangan ada di tangan Amerika. Berkat kemenangan ini, Yo Enders langsung naik jabatan menjadi sersan, dan perjalanan mereka pun berlanjut menyusuri perkampungan penduduk Pulau Saipan. There's still a time. I think about you along well, and it could be over. Ketika sedang beristirahat di pemukiman warga, Yo Enders menemui Kolonel Gani untuk mengajukan pengunduran diri dari medan perang karena merasa dirinya sudah sangat lelah, tapi Kolonel Gani tidak memberinya izin terkecuali berhasil menguasai Pulau Saipan sepenuhnya. Sementara itu salah satu prajurit sedang mengobrol dengan anak perempuan penduduk Saipan, tapi tiba-tiba dari arah belakang mereka dihujani peluru sama tentara Jepang, dan pertempuran pun berlanjut. Salah satu suku Indian pemecah kode yang bernama Charlie tertangkap oleh tentara Jepang lalu diseret dan bakal diinterogasi. Yo Enders yang melihat Charlie tertangkap tidak bisa berbuat apa-apa karena peluru pistolnya telah habis, dan akhirnya Yo Enders terpaksa mengambil granat dan melemparkannya ke mereka semua. Mereka pun sementara ini berhasil memukul mundur tentara Jepang. Dan tidak lama berselang Ben Yazzi datang dan melihat Charlie tewas. Ben Yazzi sangat marah karena Yo Enders lah yang melakukan semua ini. Setelah itu, mereka berjalan menyusuri Bukit Karang yang menjadi pusat pertahanan terakhir pasukan Jepang. Di tengah perjalanan, tanpa mereka sadari telah masuk ke perangkap tentara Jepang yang dipenuhi ranjau, dan serangan demi serangan pun dimulai. Di tengah sengitnya gencatan senjata yang dilakukan pasukan Jepang,
Akhirnya Yo-Enders memutuskan untuk meminta bantuan Angkatan Udara, akan tetapi radio mereka ternyata telah direbut oleh tentara Jepang. Alhasil mereka harus berjuang untuk merebut kembali radio itu. Setelah susah payah, Yo-Enders pun berhasil merebut radio itu lalu menyerahkannya ke Ben Yahzi beserta titik koordinatnya untuk menghubungi Pangkalan Udara Amerika Serikat. Dan dalam kurun waktu beberapa menit, akhirnya pesawat tempur Amerika datang dan menghancurkan pusat komando tentara Jepang, dan Bukit Karang yang menjadi pusat pertahanan terakhir Jepang pun berhasil dilumpuhkan oleh tentara Amerika. Dengan kata lain, tentara Amerika berhasil menaklukkan Pulau Saipan seutuhnya. Tapi sayangnya Yo-Enders pun harus tewas dalam medan perang itu. Di akhir film terlihat Ben Yahzi bersama anak istrinya sedang ritual memberikan doa kepada mendiang Yo-Enders yang dianggapnya pahlawan bagi dirinya, dan film pun berakhir. Sekian, terima kasih.